alamin. Ikhwan wal akhwat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selalu kita bersyukur kepada Allah dengan mengatakan alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Dengan segala nikmat yang selalu dan Allah telah dan sudah dan akan Allah berikan kepada kita semua, yaitu nikmat dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan nikmat ini, maka kenikmatan semua yang Allah dan yang telah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala hingga detik ini dan seterusnya, kita bisa gunakan kenikmatan tersebut dengan sebaik-baiknya, dengan barokah zikir yang sudah kita rasakan ini, dengan melalui talqin zikir dari ahlinya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, tidak terasa kita sudah masuk beberapa hari ini di dalam bulan Rajab, yang mana kita ketahui bulan Rajab ini merupakan bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Rajab ini memiliki banyak keutamaan keistimewaan yang Allah berikan khususnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, pun kepada umat Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang setia ikut dengan beliau. Maka mudah-mudahan kita insya Allah termasuk golongan orang-orang yang selalu istiqomah ikut kepada baginda Nabi Muhammad SAW melalui pewarisnya yang sempurna, ya ini yang kita kenal di zaman ini, yang kita yakini beliau adalah Guru Agung Pangarsa Abaos sebagai silsilah ke-38 pewaris yang sempurna dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, di bulan Rajab ini di antara keistimewaan yang luar biasa adalah Nabi Muhammad SAW diisra-mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sudah banyak para ulama, para kiai, para ajengan, para mubaligh yang menyampaikan ini. Namun di antaranya di sini insya Allah kami akan menyampaikan beberapa hal mengenai keutamaan atau yang pelajaran yang dapat kita petik dari Isra Mi'raj tersebut. Di antaranya baginda Nabi Muhammad SAW mendapatkan hadiah spesial, katakanlah. Hasil dari Isra Mi'raj tersebut adalah perintah sholat lima waktu. Perintah sholat wajib diantaranya seperti itu. Maka dari itu, seharusnya kalau kita suka mendengarkan para mubaligh atau siapapun menyampaikan tentang peringatan Isra Mi'raj, terus kata Abah, sampai habis kiainya, sampai habis ulama atau mubaligh yang menceritakan tentang Isra Mi'raj ini, maka tidak akan selesai ketika dibahas Isra Mi'raj dan fokus hanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Namun di antara yang paling penting kita harus ambil pelajaran adalah di situ Allah memperjalankan hambanya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ila akhiril ayat. Di situ Allah mengatakan, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Di sini kata Abah memakai kata hambanya, yaitu saat itu baginda Nabi Muhammad SAW diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari perjalanan itu baginda Nabi Agung Muhammad SAW ditemukan beberapa hal yang luar biasa. Luar biasa, kejadian yang sangat singkat secara hitungan duniawi katakanlah, tapi tidak secara hitungan yang beliau rasakan. Perjalanan yang dahsyat, maha dahsyat. Intinya ketika itu beliau, dari kita tahu perjalanan dari dunia tersebut sampai menuju dierojan kepada Allah Subhanahu wa taala, intinya tadi bonusnya adalah hasilnya adalah sholat. Maka inilah ikhwan akhwat rahimakumullah, ketika perintah-perintah yang lain para ulama mengatakan perintah apapun selain sholat, Allah mengutus melalui malaikat Jibril alaihissalam sebagai wasilah Nabi SAW. Perintah bahwasanya itu pun Al-Quran yang lain, perintah apapun Allah mengutus melalui malaikat Jibril disampaikan kepada baginda Nabi SAW. Namun ketika perintah sholat dipanggil Nabi SAW langsung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah sholat ini. Diwajibkan untuk umatnya khususnya menerima perintah melaksanakan sholat yang 5 waktu ini. Ini sungguh luar biasa. Artinya Allah pengen langsung mengumumkan atau memberikan perintah ini langsung kepada kekasihnya baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sholat yang diinginkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang mana perintah Allah dalam Quran. Allah Ta'ala, wa aqimis sholata li dzikri, kata Allah Ta'ala, dan dirikanlah sholat
untuk mengingat aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melaksanakan sholat, apalagi sholat yang 5 waktu, yang secara kasat mata sholat syariat, yang terbatas waktunya, ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Di sini Allah menginginkan sholat yang hanya sekian menit tersebut, yang Allah inginkan adalah semua hamba istirahat, katakanlah. Istirahat apa? Istirahat pikirannya, istirahat fisiknya, istirahat khususnya hatinya dari memikirkan selain Allah Subhanahu wa taala. Diistirahatkan. Kalau orang umum mengenal ya itu hanya sholat syariat. Tapi kita setelah masuk toriko ada sholat toriko, yaitu sholat hati. Karena kita ketahui semua ini semua apa namanya adalah sholat yang orang-orang ahli ma'rifat, orang ahli lah, orang yang sudah mengenal kepada Allah. Sholatnya bukan hanya sekedar sholat syariat, tapi dia mampu melaksanakan sholat toriko. Nah, kita bahas sholat syariat dulu, di antaranya singkatnya seperti itu. Allah memerintah kepada baginda Nabi SAW melaksanakan sholat syariat itu untuk beliau dan umatnya, kita semua, adalah 5 waktu sehari. Luar biasa, ikhwan akhwat. Ini kalau dipikir dari waktu 24 jam yang Allah berikan, Allah hanya menginginkan kita, katakanlah, sholat, beribadah kepadanya dengan sebaik-baiknya. Tadi hanya mengingat aku, kata Allah. Sholat hanya untuk mengingat aku, kata Allah Ta'ala. Sebentar kok. Kurang lebih hanya 2-5 menit, kata Abah. Kita melaksanakan perintah Allah. Katakanlah 5 menit kali 5, yaitu hanya 25 menit saja. Hanya 25 menit dari 23 jam sekian tuh waktu yang mungkin kita habiskan selain kepada Allah. Kalau kita hanya mengandalkan sholat syariat, maka inilah pentingnya kita berguru dengan Syekh Mursyid. Kalau kita mengandalkan sholat syariat saja, tobat tadi, ya Allah, jauh kita dari kata hamba yang bersyukur. Makanya dalam Al-Quran Allah Ta'ala pun mengatakan, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Masya Allah. Sangat sedikit, kata Allah, dari hambaku yang pandai bersyukur, ya Allah. Dan kita ketahui materi syukur itu zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya bani Adam, idza dzakartani syakartani, kata Allah Ta'ala. Wahai turunan Bani Adam, bahwasanya sesungguhnya kalau kamu ingat sama aku, kamu sedang bersyukur kepada aku. Wa idza nasaitani kafartani. Kalau kamu lupa, kamu sedang kufur nikmat kepada Allah Ta'ala. Nah ini ikhwan akhwat rahimahumullah. Baginda agung Nabi Muhammad SAW mendapat perintah agung sholat ini. Sebenarnya kalau kita masuk dalam bulan Rajab ini, harusnya orang-orang di luar sana mungkin yang belum kenal dalam toriko, masuk dalam toriko, khususnya toriko kita ini, Sekian Masuri Al-Sinar sampai PKN, mereka harusnya tidak bisa menilai sebelah masa orang-orang yang masuk dalam toriko. Mengapa? Karena dikarenakan orang yang ahli toriko, yang telah dipertemukan oleh Allah Ta'ala kepada wali yang mursyida, sesungguhnya orang itu sedang melaksanakan perintah Allah dan sedang mendapatkan hadiah dari Allah, hidayah yang khusus yang tidak didapatkan oleh orang yang belum ketemu dengan Syekh Mursyid. Mengapa? Karena dalam surat Al-Kahfi Allah Ta'ala tegas mengatakan, may yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Atau Allah Ta'ala dalam surat Al-Kahfi, barang siapa yang Allah kehendaki hidayah kepadanya, maka Allah akan memberikan hidayah petunjuk. Siapa penulis itu? Di sini adalah barang siapa, kata Allah Ta'ala, yang tidak dikehendaki hidayah khusus baginya, maka niscaya dia tidak akan bertemu dengan wali yang mursyida. Wali mursyid, ikhwan akhwat rahimahumullah. Penting, ikhwan akhwat rahimahumullah. Maka seharusnya sekali lagi, orang yang belum masuk dalam toriko dan dia tidak mau mencari syekh mursyid, tidak mau mencari guru mursyid, maka selamanya kalau dia hanya mengandalkan sholat syariat, mohon maaf, sangat terbatas hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika dia sudah masuk dalam toriko, bertemu dengan pewaris baginda Nabi SAW yang sempurna, di sini yang kita yakini dalam Syekh Mursyid sahabat, maka tadi dia masuk dalam sholat toriko, dia bisa mendirikan sholat toriko, artinya hakikatnya walaupun syariatnya hanya 5 waktu, tapi hakikatnya setiap detik batinnya, hatinya, ruhnya selalu bersama Allah, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya zikir yang ditanamkan. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian tahun kita memasuki bulan Rajab, tapi dengan ketemu dengan Syekh Mursyid,
maka kita sudah dikasih yang namanya hakikat ibadah, hakikat penghambaan kepada Allah. Tidak ada liburnya maksudnya. Artinya setiap detik sebisa mungkin kita selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala melalui zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang sudah, yang telah dan akan selalu kita rasakan ini, yaitu dengan talqin zikir la ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi. Inilah alat mi'raj kita. Alat mi'raj kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Abah, mi'raj kendaraannya adalah buruk. Buruk itu lebih cepat dari kata cepat, kata pengersa Abah. Lebih cepat dari kata cepat. Artinya, apa itu buruk? Buruk adalah yang kita ketahui, adalah zikir yang sudah ditanamkan ke hati kita sebenarnya. Ketika kita ingat dengan sesuatu, maka akan sampai. Saat ini kita ingat kepada Allah dengan zikir khafi atau zikir sir yang sudah ditanamkan, maka ketahuilah itu anak-anak, selamanya kalau kita selalu ingat kepada Allah, maka hakikat ingat adalah bersama. Wa ana ma'ahu idza dzakara. Dan aku bersama hambaku siapapun ketika hambaku ingat kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Maka kita bersyukur kepada Allah. Isra Mi'raj di luar sana orang menceritakan para mubalik siapapun yang belum tahu, yang belum berusia mursyid, seolah-olah hanya berlaku untuk bagi dan Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kita ikut dengan Syekh Mursyid, pengersa Abah, ternyata Isra Mi'raj berlaku pula untuk Muhammad di hada zaman. Muhammad setiap zamannya siapa? Kita semua. Karena kita telah bertemu dengan hakikat Muhammadiyah, yaitu Syekh Mursyid di hada zaman. Alat Isra kita, yaitu kita kata Anda, Isra kita adalah perjalanan darat kita. Kalau kita sekarang muter, manakib kemana-mana, selagi ada zikirnya, kita berkunjung kemanapun, khususnya dalam pertemuan manakib, pertemuan yang sangat Abah cintai. Ketika kita i'raj kepada Allah, adalah ketika hati berzikir mengingat kepadanya, disitulah kita sedang i'raj, menembus bukan hanya langit pertama, terus langit kedua, terus langit ketujuh, sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan Allah bertempat di sini. Maksudnya saking cepatnya alat i'raj tersebut, buruk tersebut, yaitu buruk di sini artinya zikir, kendaraan kita itu zikir kepada Allah, maka tidak ada jeda ketika kita ingat kepada sesuatu, ingat kepada Tuhan kita, saat itulah hamba siapapun sedang hakikatnya sedang i'raj, sedang bertemu Tuhannya, sedang bersama Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah luar biasa ikhwan wal akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau tidak bertemu dengan Syekh Mursyid, mau sampai kapan kita hanya bahwasanya memaknai Isra Mi'raj ini adalah hanya berlaku untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Sedangkan dalam ayat tadi, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Maha Suci Allah yang memperjalankan hambanya, bukan memperjalankan Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu menjadi contoh, salah satu hamba yang sangat spesial. Tapi ada yang spesial juga, yaitu mereka pewaris Nabi yang sempurna dan umatnya atau ikhwan akhwat yang ikut dengan pewaris Nabi. Disitulah dia bisa merasakan Isra Mi'raj, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, di'irajkan dirinya, di'irajkan ruhnya, hatinya selalu kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan oleh para ulama, kalau ada seorang hamba bahwasanya yang senantiasa bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud di sini bukan hanya sujud syariat. Kalau sujud syariat tadi sholat kan terbatas waktunya ikhwan akhwat. Yang dimaksud sujud hakikat di sini, hakikat sujud, yakni seorang hamba selalu patuh tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dalam keadaan apapun hamba tersebut pasti akan selalu manut kepada Allah. Tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia seperti dibentengi. Nah, kan zikir ini adalah zikir benteng, benteng keimanan kita. Jadi kalau kita dalam dunia ini, walaupun secara syariat kita sudah tidak sholat, maksudnya di atas sajadah katakanlah, kita hidup, bekerja, bermasyarakat, berkeluarga segala macam. Tapi kalau sudah mendapatkan hakikat sujud, artinya selalu tunduk patuh dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang ditanamkan ke hati kita semua, maka kita dibentengi dari perbuatan-perbuatan yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, di antaranya perbuatan maksiat. Karena ghaflah kepada Allah, di anna ghaflah inilah asyaddu min dukhulin nar, kata Imam Junaid al-Baghdadi.
lupa kepada Allah lebih bahaya daripada masuk neraka. Kita tahu itu semua, kita sering membahas itu semua. Dan kenapa? Karena penyebab orang terjerumus dalam maksiat, terjerumus dari perbuatan murka Allah adalah hati orang tersebut pasti lalai lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah alat i'raj kita. Isra dan i'raj kita sudah kita terima. Isra adalah zikir jahar, katakanlah la ilaha illallah, dan i'raj adalah zikir khafi. Dengan dua zikir tersebut, maka perjalanan kehidupan kita di dunia sampai bertemu dan berjumpa dengan Allah, menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah dikasih alatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Syekh Mursyid, bimbingan Syekh Mursyid. Artinya, ketika hamba mengamalkan dua zikir ini dengan istiqomah, maka hamba tersebut selalu di'irajkan, selalu mempunyai hubungan khusus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan baginda Nabi Muhammad SAW, dengan ahli silsilah, dengan wasilah Syekh Mursyid fi hada zaman. Inilah hakikat orang-orang yang telah meraih kemuliaan hidup. Mengapa? Karena tidak mungkin Allah memberikan sesuatu yang mulia kepada siapapun terkecuali yang paling mulia ada Allah menetapkan namanya ke hati hamba pilihannya dan mengizinkan lisan hamba tersebut menyebut asma Allah yang mulia, yakni zikir la ilaha illallah. Dimanapun, kapanpun, orang yang menerima talqin zikir, hakikatnya dia selalu bersama Tuhannya. Walaupun jasadnya di dunia, sedang bekerja tadi, sedang kumpul dengan keluarga, bahkan sedang nongkrong katakanlah dengan teman-temannya, santai dengan keluarga, tapi hakikatnya hatinya, ruhnya selalu i'raj kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi kecepatan kata cepat. Itulah buruk, ikhwan akhwat. Itulah hakikat buruk kendaraan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada manusia-manusia pilihannya yang telah dan sudah mendapat hakikat talqin dzikir la ilaha illallah dari Syekh Mursyid. Masya Allah. Maka mudah-mudahan dengan kedua alat ini yang hakikat Isra Mi'raj telah kita dapatkan di bulan Rajab ini, mudah-mudahan saudara-saudari kita di luar sana yang mungkin mendengar suara ini yang belum mendapat hak talqin dzikir, mereka semua juga bisa merasakan hakikat manisnya Isra Mi'raj yang dirasakan oleh baginda Nabi SAW, diberikan kepada kita semua yang telah dan sudah mendapat hakikat talqin dzikir, insya Allah dengan karamah barokah Syekh Mursyid fi hada zaman. Mudah-mudahan kita semua selalu istiqomah sekali lagi mengamalkan, melestarikan la ilaha illallah dengan karamah barokah abad hingga sampai kita menutup mata selamanya. Mudah-mudahan Allah berkahi semuanya, segalanya selamanya dengan karamah guru agung pangarsa abah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat untuk saya dan kita semua, sehat untuk semuanya, terutama persepuan kita semua. Mudah-mudahan sehat semua dan semoga selalu memberikan semangat kepada kami yang masih muda-muda ini. Terima kasih, mohon maaf. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.